nomor absen 19. Nama saya Dian Rusmita, nomor absen 8. Nama saya Fikar Abdullah. Nama saya Nitali Sudianti, nomor absen 21. Nama saya Dia Indonesia Putri, nomor absen 10. Nama saya Nisandaria, absen 20. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi lembaga peradilan dan menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum, yaitu meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer, yaitu meliputi peradilan militer tinggi, peradilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif. 2. Kompetensi absolut. Kompetensi relatif yaitu berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perceraian bagi penduduk umat yang beragama Muslim. Maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan agama. 2. Kompetensi absolut. Kompetensi absolut yaitu berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas sesuai badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada yang dipengaruhi oleh 1. Pengetahuan tentang hukum yang berlaku. 2. Pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku. 3. Sikap terhadap hukum yang berlaku dan pola perilaku menurut hukum yang berlaku. Perilaku yang sesuai dengan hukum sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Adapun arti-arti seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berperilaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuat seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Pada bagian ini saya akan mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum diakibatkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan hukum terjadi oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar yang sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Macam-macam sanksi. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat ada 4, yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum. Norma agama merupakan norma sebagai petunjuk hidup, norma kesusilaan merupakan pedoman sebagai pergaulan hidup, norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan, norma hukum yaitu norma hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sifat sanksi sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Sanksi yang diberikan oleh norma agama sifatnya tidak langsung karena akan diperoleh ketika seseorang meninggal dunia. 2. Sifat sanksi norma kesusilaan yaitu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang bisa merasakan. 3. Sanksi norma kesopanan juga tidak tegas, tetapi sanksi ini diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan atau cemoohan. 4. Norma hukum. Sifat sanksi ini adalah tegas, nyata, mengikat, serta memaksa bagi semua orang.
Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup A. Hukuman pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati. 2. Hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup. B. Hukuman tambahan yang terdiri 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukuman diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Jika sanksi hukuman maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tertentu, saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah selama hidupnya. Sanksi inilah merupakan gerbang berakhir terdapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.